Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally, bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di video kali ini, aku akan ngebahas tentang beberapa makanan yang menurut aku aneh, menjijikan, kayak nggak biasa untuk kita sebagai orang Indonesia. Dan yang pasti kayak sedikit, iuh banget gitu loh. So, kalau kalian penasaran apa aja sih makanannya, by the way, ini makanannya baru dan pasti kalian nggak kepikiran kalau ada makanan ini. By the way, kalian bosen gak sih aku bahas makanan-makanan terseram tak ini? Kalau bosen coba komen, kalau enggak juga komen, biar aku akan mencari-cari lagi nih makanan apa nih yang belum aku share ke kalian. Nah, kalau kalian penasaran apa aja, jangan lupa untuk klik like, komen yang pasti di subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa lama-lama, langsung aja kita ke videonya. Oh ya, sebelum kita nonton videonya, pastikan kalian persiapkan mental dan hati kalian. Karena kalau kalian orangnya gampang jijian, pasti kalian akan ngerasa merinding atau ngilu. So, ini yang berani-berani aja ya. Dan langsung aja kita mulai ke makanan yang nomor 1. Ini yang pertama ini adalah Charuroy. Semoga aku benar cara pengucapannya. Jadi ini makanan yang sangat terkenal di Vietnam, terbuat dari cacing pasir yang sangat populer di Hanoi. Jadi cara masaknya tuh gampang guys, kalian tinggal ngerendam cacingnya di air panas supaya tentakelnya tuh kayak hilang gitu. Setelah itu dicampur ke telur mentah, terus kasih daun bombay, bawang bombay, ditambah bumbu-bumbu lainnya, terus digoreng sampai matang deh. Ya ini persis banget kayak telur dadar, cuma toppingnya tuh topping cacing pasir ini gitu loh. Nah, karena cacing pasir ini cuma bisa ditemukan di musim gugur, makanya cacing itu menjadi makanan yang khas pada musim gugur. Tapi beberapa toko ini kayak ngestok cacing pasir ini kondisi beku gitu loh guys, supaya tersedia di sepanjang tahun. Cuma cacing yang fresh, yang langsung ditangkap dari sungai itu lebih unggul daripada cacing yang dibekuin gitu guys. Dan makanan ini gampang banget kita temuin di pinggir-pinggir jalanan sekitar Vietnam. Kalau kalian berkunjung di Vietnam, bisa banget nemuin makanan ini. Dan harganya murah banget, kayak sekitar 25 ribuan lah kalau dirupiahin. Oke, langsung aja kita nonton video seseorang yang lagi jajan nih makanan Charuroy ini. Oke, kita nonton 3, 2, 1. Have you eaten this before? No. There's some sandworms. Oh my god, cacingnya banyak banget dikumpulin dalam satu ember gitu. Ew. It's fine. Oh my god, di tangannya dong guys. It's like a leech. Lihat, cacingnya kayak menggeliat di tangannya. Guys, are you sick of your Ih, normal morning kakinya pancakes with kecil-kecil kayak bacon? Ini juga sampai merinding sumpah demi apapun. With worms, it is the best way to get some protein in your diet and also. Oh emang sih banyak proteinnya guys cacing ini. So she's got some batter in this big red bucket. She's putting it right in this heavy oil. Oh, what the? They put the worms on top. Oh my god, langsung dimasukin gitu aja dong, masih hidup loh itu. The worms are still moving. I thought the worms were in the batter. Kasihan loh, pasti kepanasan. Good. It's coming So a out. lot of foreigners eat this. Oh my god, gue kebayangin tuh kalau gue di sana. They are moving, writhing. Ini biasanya nih cewek-cewek nih yang geli banget sama cacing. Cheers. Cheers. Oh, gimana rasanya mas? Sampai nyelang juga. That was pretty good. This is good. Oh katanya rasanya enak. Dan rasa cacingnya itu kayak ketutupan karena kayak ketutupan sama rasa telur yang kuat gitu. I did. Oh. By the way, kalian takut cacing nggak? Coba komen di bawah. Mind equals blown. We got 2 places left. Let's see what's coming up next. Oke, makanan selanjutnya ini menurut aku ini paling ekstrim dan paling menjijikan, dan aku baru nemuin ada makanan yang seperti ini gitu loh, kayak mind blowing banget. Dan ini adalah kelaminnya sapi betina. Kalau kemarin kita kan ada yang cowok, sekarang yang betinanya utuh gitu loh guys. Dan makanan ini tuh lagi-lagi ada di Vietnam. Tapi kalau kalian mau pesan makanan ini, kalian harus order 2 minggu sebelumnya supaya ada persiapan gitu loh. Oke, mari kita lihat gimana proses pembuatan mengolah ini makanan yang iu banget. Coba kita tonton bareng-bareng. 3, 2, 1. Oh my god. Kalian pasti pikirannya kesana. Oke, aku ngerti kok. Iya, oke, nggak usah digitu-gitu nih Pak Mas, nggak usah dimain-mainin gitu loh. Mohon maaf, jadi ambigu pikiran gue gitu.
Oke. This is called vagina. You know. Oh, dikasih garam, guys. Oh, memerlukan waktu sekitar 75 menit untuk masak ini. Oh, butuh waktu 10 jam untuk ngebersihin. I don't know. Oke, kayak dibejek-bejek gitu, dibersihin supaya bener-bener bersih gitu loh. Sampai diogok-ogok gitu ya. Aduh. Oke, pikiran gue harus positif. Oke, diremes-remes gitu supaya keluar kotorannya. Oh, habis itu kayak dikerik gitu, guys. Dikerik supaya item-itemnya tuh hilang gitu loh, kayak burik-buriknya. Kayak daki-dakinya tuh hilang yang hitamnya. Tuh disiram air panas kali ya. Oke, dikerok pakai kerokan jenggot kali itu ya. Sampai bener-bener bersih, putih, mulus. Nah, habis itu diolesi sama lemon, sama serai ya kalau nggak salah. Supaya mungkin nggak amis kali ya, guys. Nah, ini bumbu apa nih? Kayak buah naga nggak sih? Iya, kayak buah naga merah ini. Kayak dikasih buah naga, lalu dicampur aja. Kayak dilumuri aja. Terus dikasih air kelapa muda. Sama dikasih serai. Sama dikasih ini kayaknya kayu manis. Kayak habis itu direbus. Nah, setelah udah mateng nih, dikasih beberapa potongan cabai sama bawang putih ya. Kayak dimasukin aja gitu aja. Nah, habis itu kalau udah, ya udah dipotong, dibelah gitu. Gue nggak bisa ngebayangin perpaduan antara buah-buahan tadi sama yang pedes kayak gimana ya rasanya. Dan makanan ini biasanya disajikan ya dengan kayak sayur-sayuran sama saus-sausan gini, guys. Atau enggak sama bubur gitu, topping bubur. Kalau kita kan buburnya toppingnya cakwe, kalau ini gitu. Aduh, rasanya gimana tuh? Gimana ya, guys? Gue kalau misalkan makan makanan seperti ini, ya gue pasti ngebayangin itu bentuknya sebelum jadi gitu loh. Kalau gue makan ini, pasti gue ngebayangin, aduh, gue berarti makan itunya sapi, kayak aduh nggak bisa kayak gitu loh, guys. Next, makan selanjutnya ini namanya adalah beja fry. Jadi makanan ini terbuat dari otak kambing atau domba yang dimasak dengan masala pedas. Masala, bukan masalah ya. Jadi makanan ini sangat populer di daerah Hyderabad dan Mumbai di India sana. Nah, hidangan ini berasal dari penduduk muslim di India pada abad pertengahan. Lalu, istilah beja atau otak ini diambil dari percakapan sehari-hari warga India di sana. Nah, jadi gini ceritanya, kalau misalkan lo lagi jengkel sama seseorang, terus lo pasti kayak ngatain orang, ih gue pengen goreng otak itu orang. Jadi itu sejarahnya kenapa namanya beja fry atau otak goreng gitu. Berarti psycho dong, masa emosi langsung, ih gue goreng otak lo. Ih ngeri gitu deh. Oke, langsung aja kita nonton video orang lagi jajan makanan si beja fry ini. Coba kita tonton bareng-bareng. 3, 2, 1. These are not testicles, right? No, not at all. Oh. That's kidney, Okay. that's liver, that's brain. Liver, Yeah. otak, Heart, What animal is this sama from? hati. goat, all are goat. This is Goat, all the goat. goat Kambing. section Goat that itu we kambing. found. What kind of dish do they make with the brain? It's called beja fry. So they'll chop that brain, they'll put a lot of spices, Oh my garlic God, paste and kenyal-kenyal stuff, gitu ya. vegetables, onion, tomato, put it on the pan, they store it with a lot of oil. You want one of those? Yeah, let's get one of those. Let's- And then maybe the kidney. All right, I've never had a goat kidney, not yet. Anyways, let's try it now. In Mumbai, Oh and my particularly God, in jadi this di part mix of gitu Mumbai, antara it's otak, very common. liver, when you eat the sama brain, like hati. what do you like about the brain? The texture, you know, it's a very soft, smooth, gooey kind of a texture. Oh, teksturnya tuh kayak smooth, Okay, perfect. So let's get some lembut, brain. lembek gitu, guys. And let's get some kidney. Oh, jadi kayak, iya masakan India pasti kayak bumbunya nggak jauh-jauh dari kari-kari gitu loh. Garlic paste, By the way, cumin kalian seeds, suka nggak masakan tomato, India? red chili Aku pernah powder, coba. coriander powder. And so is he Kayaknya gonna mix nggak the brain pernah. and the Karena kidney? jujur aku nggak suka On one side kari-kari, he's gonna masakan cook the kari itu brain, nggak on the other side suka. he's gonna cook the Okay, good. I really don't like mixing my brain and kidney. I'm just kind of picky like that. We ordered like Oh, 6 of these okay. kidneys, and they really do cook down. Dan aku aja bagian kepala ayam aja aku nggak suka loh, guys. Apalagi After our beja fry is ini fried, kayak our main courses are served with an assortment of breads. These kind of Indian flavors, and then the brain is just really Oh. fatty and soft. Ya, makanya pakai super salty. roti.
So rich. Let's try some kidney. It's a cheat day. It's a special day. That's good. That's good. That's even Katanya better. enak. It just Oh my gosh, jadi katanya kayak super asin tapi kayak lembek dan rasanya tuh kayak kaya akan bumbu-bumbu gitu. So untuk kalian yang kapan-kapan ke India, boleh banget cobain makanan ini. Kalau aku sih kayak nggak mungkin ya guys, aku nggak mampu. Nah selanjutnya ini ada namanya surströmming kalau nggak salah penyebutannya. Dan makanan ini dikenal sebagai makanan terbau sedunia. Jadi makanan ini berasal dari ikan herring laut Baltik yang dicampur atau difermentasikan dengan garam tradisional. Dan makanan ini tuh berasal dari Swedia yang udah ada sejak abad ke-16. Nah, cara pembuatannya, jadi ikan ini tuh kayak dicampur sama garam untuk mencegah pembusukan, terus sambil difermentasiin selama 6 bulan. Wow, 6 bulan. Ibarat kata lo makan bangkai ikan kayak, oh my god. Dan kalau udah jadi, makanan ini tuh menimbulkan bau yang khas dan rasanya kayak asem gitu. Oke, langsung aja kita nonton video orang lagi makan makanan surströmming ini. Dan aku ngambil videonya dari Mbak Suyong, ya I don't know, pokoknya itu deh. Coba kita tonton. 3, 2, 1. Oh, dia takut guys mau buka. Karena begitu dibuka langsung ngebul baunya. Tuh kan, baunya udah mulai keluar. Aduh, gue jadi ngebayangin. Oh my god. Oke, dia langsung pindah ke outdoor. Kalau di indoor kan takut nyebar kemana-mana kan itu bau. Akhirnya kebuka juga. Iya kayak muntah. Wow, baunya sangat mengerikan katanya. Buset itu mah. Kayak bangkai ikan. Tuh cuma tulangnya doang yang tersisa. Karena kalau ikan direndam lama-lama kan pasti dagingnya kayak melebur gitu kan sama air. Jadi sisa tulangnya doang. Oh, dia keinget masa kecilnya. Kalau ini tuh makanan anjing. Tuh sampai lalat aja datang tuh, saking baunya guys. Dia bilang, itu bukan makanan lo, tapi ini makanan gue. Dan dia bilang, lucu banget kalau ini bilang makanan. Jadi dia anggap ini tuh bukan makanan, karena ini nggak layak sebagai makanan. Aduh mbak, gimana rasanya? Kalau kuat ya? Padahal di video-video orang lain tuh kayak sampai muntah gitu loh guys. Ini mbaknya sangat strong sih, gue akuin mbak. Aduh, kayaknya langsung frustasi ya mbak. Oh, katanya warnanya mirip sama air di toilet. Iya sih, bener-bener. Toilet yang kamar mandi umum. Ini pasti air. By the way, dari kalian ada nggak yang pernah makan makanan busuk atau nggak sengaja kalian makan makanan yang udah basi? Gimana rasanya? Coba komen, apalagi makan ini ya guys. Oke, selanjutnya ini makanan yang kayak menurut aku kasihan sih. Namanya ikizukuri, makanan khas Jepang sana. Ini tuh sejenis sashimi yang terbuat dari makanan laut hidup. Biasanya sih ikan kebanyakan, tapi kalau nggak ada bisa diganti dengan cumi-cumi, gurita, lobster, atau udang. Dan praktik ini tuh sangat kontroversial. Bahkan udah dilarang di negara Australia ataupun Jerman. Ya karena kasihan lah. Masalahnya ini ikannya masih hidup, lo kayak belek gitu loh. Terus langsung lo hidangkan. Oke, coba kita tonton bareng-bareng gimana sih tampilannya. 3, 2, 1. Tuh, lihat. Tuh, masih gerak kepalanya guys. Masih hidup. Jadi ketika lo ngambil ikan nih, langsung lo belek gini, lo gini-giniin dagingnya, lo hidangkan tanpa dianuin dulu, dibunuh gitu kan. Tuh, ini cum-cumnya juga masih hidup tuh. Tuh masih gerak semuanya nih, kayak masih fresh. Kasihan deh ya Allah ikan. Ya Allah.
Tuh sayapnya, ekornya tuh masih gerak-gerak tuh, kasihan ya. Kalau ikan bisa ngomong ya guys, pasti langsung kayak, gak ada akhlak lo manusia, gitu kali. Tuh kasihan. Kalian suka nggak makanan ikan mentah gini? Biasanya tuh di sushi aja. Biasanya di sushi ada, cuma aku nggak suka. Skip lah, thank you. Tuh masih gerakan guys. Ya Allah, kasihan, pasti kesakitan tuh ikan. By the way, siapa di sini yang suka sushi? Kalau aku nggak pernah suka, karena aku pernah makan sushi di salah satu restoran gitu. So aku pesen nih, begitu datang, sushinya tuh bener-bener kayak dingin, kayak ibarat kata lo masak, terus lo simpen di kulkas, terus ada orang yang pesen, terus langsung lo keluarin, lo hidangkan. Jadi lo kayak makan makanan dingin. Mana enak sih ibarat kata lo makan nasi, tapi dari kulkas dingin banget, kayak aduh nggak enak banget deh. Kalau anget mah masih mending ya, ini masalahnya dingin. Gue langsung nggak suka, gue langsung pulang, nggak gue habisin. Itu masih utuh di meja, bodo amat. Oke, makan yang terakhir ini menurut aku ekstrim juga sih guys. Jadi ini adalah biji sapi. Ya you know lah, kemarin kan kita juga ada. Ini ada tapi versi lebih jelasnya. Dan makanan ini katanya memiliki rasa yang lembut, kenyal, dan enak. Dan butuh waktu sekitar 4 jam untuk mengolah hidangan ini. Coba kita nonton gimana proses pengolahannya ya. 3, 2, 1. Tuh itu merah banget loh. Ini di black. Ini tuh yang bulat ini bijinya, yang pinggirnya ini yang buat tipis. Tuh dibelah dulu guys. I don't know kenapa dibelah. Apakah yang terjadi setelah dibelah? Kalian takut gak sih ngeliat beginian guys? Tuh. Ayo dibelah. Aku gregetan ya. Tuh. Ya, aduh kok bentuknya begitu, mohon maaf. Pasti kalian berpikir apa yang aku pikirkan. Ayo nakal. Tuh, dibersihin dulu guys. Supaya hilang kotorannya. Bentuknya mirip banget ya. Kayak itu. Ituannya korek api maksudnya. Nah, habis itu direbus sama beberapa bumbu gitu. Nah, habis itu udah ditirisin dulu guys. Nah, dicuci lagi supaya benar-benar bersih banget kan. Oke, ya udah habis itu kalian rebus beberapa bumbu gitu. Aku nggak tahu ini bumbunya apa. Kayaknya ada daun cengkeh, ketumbar, bubuk jinten, sotoy lu. Nggak deh, nggak, aku canda, aku nggak ngerti. Habis itu direbus deh bersama si ituannya tadi, daging-dagingannya direbus bersama bumbu-bumbunya. Oh, habis itu ya udah. Kalau udah matang diangkat aja. Oh, diangkat. Habis itu dipotong deh tipis-tipis. Gitu. Biasanya disajikan begini aja atau buat topping bubur. Gitu kan. Tuh kan. Ini bubur apa ya? Coklat banget. Enak gak sih? Delicious. Oke guys, jadi udah gitu aja video-video makanan yang teraneh, terekstrim, nggak masuk akal bagi aku. Dan bagi kalian, dari makanan tadi yang udah kita tonton bareng-bareng, menurut kalian makanan mana yang paling kayak dan kayak wow, gue baru lihat nih. Coba komen di bawah makanan apa yang menurut kalian paling aneh. Kalau menurut aku sih yang ituannya sapi cewek itu sih, karena aku nggak habis pikir kalau bisa ternyata ada yang mau makan loh gitu. Dan terima kasih untuk kalian udah nonton. Kalau kalian pengen
ada lanjutannya aku bikin lagi, komen di bawah. Dan kalau misalkan kalian ada saran, ide, atau kritik bisa disampaikan di sini. Dan thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye!